Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kali ini dalam segmen At Large. Nah, ini adalah yang hangat diperbincangkan oleh banyak orang di media sosial, di kantor, dimanapun. Karena Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, baru saja menetapkan tarif baru untuk Indonesia dan juga banyak lagi negara lainnya. Tapi banyak dampak nantinya pemirsa yang akan dirasakan oleh negara-negara dari penerapan tarif ini. Kita akan ulas tarif baru dari Donald Trump dalam At Large hari ini. Kita lihat angkanya pemirsa. Jadi kalau Anda membaca beritanya, jadi intinya basis tarif impor yang ditetapkan oleh Donald Trump saat ini adalah 10% untuk semua negara mitra dagang Amerika Serikat. Tapi nanti akan ada banyak sekali angka yang berbeda-beda diberikan untuk setiap negara. Itu merupakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang dikenakan. Misalnya Indonesia memberikan tarif tertentu untuk beberapa jenis komoditas yang datang dari Amerika Serikat untuk masuk ke Indonesia, berarti diimpor dari Amerika Serikat dengan tarif tertentu. Nah, ini nanti akan diberikan tarif resiprokal atau tarif timbal balik dengan angka yang berbeda-beda untuk setiap komunitas dan berbeda-beda di setiap negara. Pertanyaannya adalah mengapa perlu ada tarif baru yang ditetapkan? Kita lihat alasannya pemirsa. Jadi ada beberapa alasan yang membuat Donald Trump akhirnya menetapkan tarif baru yang kemudian diimplementasikan pada banyak negara termasuk Indonesia. Ini merupakan kebijakan proteksionisme industri domestik Amerika Serikat. Kalau Anda ingat, Donald Trump beberapa kali mengatakan America First, to make America great again. Ini adalah salah satu kebijakannya yang nyata. Jadi berusaha untuk melindungi industri domestik dalam negeri, maka ditetapkan kebijakan proteksionisme. Sebenarnya kebijakan ini sudah lama digaungkan di Amerika. Bahkan sejak abad ke-19 itu sudah ada yang namanya kebijakan proteksionisme di Amerika Serikat. Kemudian Indonesia itu sejauh ini surplus perdagangan terhadap Amerika Serikat. Nah, ini dicap oleh Donald Trump sebagai perdagangan tidak adil. Apa maksudnya tidak adil? Nanti akan kami bahas lagi untuk Anda pemirsa. Tapi intinya tarif yang dibayarkan oleh Amerika Serikat itu jauh lebih besar ketimbang tarif yang dibayarkan oleh Indonesia kepada Amerika Serikat pada saat terjadi perdagangan komoditas apapun itu. Selanjutnya ada tuduhan pemerintah Amerika Serikat menilai beberapa produk Indonesia dijual terlalu murah alias dumping. Biasanya dumping ini terkenal banyak dilakukan oleh Tiongkok atau China. Dumping ini terjadi kalau seandainya produksi barang itu terlalu banyak dan kemudian harus dijual dengan harga yang murah, maka ini akan ditangkis oleh pemerintahan Amerika Serikat dengan yang namanya kebijakan proteksionisme. Nah, untuk mencegah dumping sejauh ini sebenarnya sudah ada yang namanya bea anti dumping. Tapi ternyata Donald Trump menerapkan tarif baru untuk mencegah yang namanya dumping. Indonesia sempat dituduh akhir tahun lalu melakukan dumping pada komoditas udang beku ke Amerika Serikat karena harganya dinilai terlalu murah. Nah, kita lihat lagi pemirsa, ada lagi alasan lain yang menyebabkan Donald Trump menetapkan tarif baru untuk beberapa negara. Ini menjadi strategi negosiasi. Pada saat ada angka baru yang muncul untuk perdagangan komoditas antar negara, antar dua negara, maka nanti akan ada strategi negosiasi yang muncul pula dari negara yang kemudian akan melakukan perdagangan ini. Misalnya pemirsa, yang nyata Anda tahu bahwa Xi Jinping, Presiden Tiongkok, sudah memberikan reaksi langsung dengan menerapkan tarif timbal balik untuk Donald Trump juga. Ada penambahan 34% untuk setiap tarif perdagangan barang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Kemudian Xi Jinping juga membatasi produk-produk yang akan diekspor ke Amerika Serikat. Indonesia tentu juga akan melakukan hal yang sama karena kemarin Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya juga melakukan rapat sebagai respon atas penerapan tarif baru Donald Trump ini. Dan yang terakhir ini adalah kebagian dari kebijakan dagang global. Tentu tidak hanya berpengaruh pada satu negara saja tapi juga banyak negara lain. Nah, kita lihat apa maksudnya tuduhan dagang tidak adil. Ini adalah angkanya pemirsa. Jadi ini disebutkan sebagai perdagangan yang tidak adil. Kalimat ini muncul dari mulut Donald Trump yang mengatakan ada angkanya. Selama ini pemirsa kita lihat Tiongkok ternyata mengenakan tarif sampai dengan 67% pada barang-barang tertentu yang datang dari Amerika Serikat. Ini dibalas oleh Donald Trump dengan menetapkan tarif paling sedikit 54% untuk Tiongkok.
Ini paling sedikit, tapi nanti yang paling besar bisa sampai 64%. Kemudian Uni Eropa mengenakan tarif selama ini 38%, 39% untuk Donald Trump, untuk Amerika Serikat. Dan nanti akan dikenakan tarif balasan sebesar 20%. Vietnam menarik pemirsa karena selama ini mengenakan tarif sebesar 90% pada Amerika Serikat. Saat ini menghadapi tarif 46%. Dan India ternyata selama ini mengenakan tarif untuk beberapa komoditas dengan tarif tertinggi itu adalah di angka 52%. Sekarang akan menghadapi tarif 26%. Nah, Indonesia sama halnya dengan Indonesia. Selama ini kita mengenakan beberapa komoditas dengan tarif 64% untuk Amerika Serikat. Dan nantinya Donald Trump akan mengenakan beberapa tarif balasan juga sebesar 32%. Nah, inilah angka-angka yang menjadi landasan mengapa Donald Trump mengatakan ini adalah bentuk perdagangan yang tidak adil. Maka pemerintahan Amerika Serikat memberikan respon tarif balasan yang kemudian dikatakan wajar-wajar saja kalau dalam perdagangan ada negosiasi, maka ia boleh menetapkan tarif tertentu untuk tiap negara. Tapi pertanyaannya apa dampaknya kalau seandainya Donald Trump menetapkan tarif yang lebih tinggi dari sebelumnya, pemirsa? Dampaknya banyak, pemirsa. Saya kutip dari dua orang yang berbeda dari Sesmenko bidang perekonomian yang mengatakan dampak signifikannya terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Indonesia banyak sekali melakukan ekspor ke Amerika Serikat dari tahun ke tahun dan salah satunya adalah produk elektronik, tekstil, kemudian ada juga alas kaki, ada soal kopi dan juga minyak, kelapa sawit, karet, banyak produk atau komoditas yang diekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Nanti akan berdampak pada daya saingnya. Kemudian saya kutip juga ekonom Indef, Asia mengatakan begini, Asia Rahbini, nanti akan ada penurunan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Kemudian biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan dan terjadi perlambatan produksi dan nanti dampaknya tentu akan ada pada lapangan pekerjaan. Bisa jadi dengan rendahnya permintaan dari satu komoditas tertentu nanti akan berdampak pula bagaimana sistem produksinya. Dan berpotensi pula pemirsa terjadi PHK pada bidang-bidang atau sektor pekerjaan tertentu. Nah, saya mau ajak Anda kita lihat lagi apa kata pengamat soal ini. Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos, sempat mengatakan respon atas kebijakan Donald Trump ini bisa saja membawa Indonesia terpicu resesi ekonomi di kuartal keempat tahun 2025. 2 kali pertumbuhan ekonomi negatif, maka Indonesia akan memasuki fase resesi. Ini adalah perakiraannya. Satu lagi, Didin Damanhuri juga menyatakan seperti ini. Dampaknya yang sesegera akan terjadi adalah depresiasi rupiah. Yang kini berarti kemarin itu sempat sampai pada 16.700 rupiah per USD dan tidak mustahil dalam beberapa hari ke depan akan melampaui 17.000 rupiah per USD serta entah sampai berapa dalam lagi depresiasi rupiah tersebut akan terjadi. Nah, ini adalah salah satu faktornya pemirsa bahwa ternyata rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini langsung instan terjadi. Anda pun merasakannya. Apalagi pengusaha yang tentunya mungkin saja bergerak di bidang ekspor dan impor. Itu adalah beberapa dampak yang terjadi dari penetapan tarif baru yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.